Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini tipu daya saja. Dunia ini pasti berakhir. Jangan tergoda dengan dunia. Betapa banyak pelajaran dicontohkan oleh Allah melalui Quran. Orang-orang yang hina karena mengutamakan dunia. Tapi berapa banyak orang yang Allah muliakan tidak diabaikan dunia. Tapi dunia dia kejar seadanya saja. Lalu akidahnya kuat. Dia dikenang sampai sekarang. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pertanyaannya bagi kita, bagaimana memelihara iman? Bagaimana memelihara iman? Satu, ibu punya handphone? Punya handphone? Nah, bapak-bapak punya handphone. Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Lowbat. Kalau lowbat diapain? Dicas. Kalau tidak dicas kenapa? Kalau mati masih bisa dipakai, Bu? Masih dipakai melempar. Masih bisa, Pak. Iya. Begitu juga dengan iman. Iman perlu dicas. Kalau tidak dicas, mati kita punya iman. Dakwah dengan iman itu handphone dengan cas. Coba lihat. Kita lihat gajinya orang ribuan dolar. Kita lihat rumahnya orang mewah. Kita lihat di TV kehidupan mewah. Mewah, dunia terus. Kapan dicas dengan iman? Perlu dicas. Maka casnya itu satu, dengar dakwah. Dengar dakwah. Mesti dengar ceramah. Caranya, mohon maaf ibu ya, di rumah. Anak-anak kita perdengarkan dakwah. Saya bukan alumni pondok pesantren. Tidak pernah saya pondok pesantren. Dari mana saya belajar agama? Bapak saya waktu saya kecil, ada radio, selalu diputarkan ceramah-ceramah. Minimal kalau kalian dengar ceramah, ada pengetahuan agama di otak kita. Dengar dari mimbar masjid. Maka kalau bapak ibu senang dengar lagu, senang dengar nyanyian-nyanyian, mestinya senang juga dengar dakwah seperti senangnya kita dengar lagu. Gimana caranya? Naik mobil. Naik mobil, sudah dengar dakwah. Pengajian, ayat suci Al-Quran. Itu bagian dari ikhtiar, usaha memelihara iman. Karena kalau tidak, hilang iman kita, Pak. Dengar dakwah. Yang kedua, setelah dengar dakwah, yang paling lagi cara memelihara iman itu adalah berteman dengan orang-orang soleh. Coba kalau saya jalan sama Ustadz Samsi Ali, paling saya tanya, Ustadz, di mana masjid bisa berjamaah di sini? Tidak mungkin saya bilang, Ustadz, di mana panti pijat yang bagus? Tidak mungkin kan? Paling saya tanya, di mana ada pengajian? Di mana ada masjid? Kalau orang berteman dengan orang-orang soleh, maka insya Allah tertular kesolehannya. Berteman dengan orang-orang soleh. Nabi mengilustrasikan orang berteman dengan orang-orang soleh itu, mengilustrasikan kalau kau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Iya kan? Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Maka ibu-ibu, hati-hati milih teman. Siapa teman ibu bergaul? Kalau teman ibu bergaul tukang gosip, lambat laun ibu akan tertular tukang gosip. Minimal membenarkan. Katanya oh iya. Masa? Itu minimal itu. Bapak-bapak kalau berteman orang-orang peselingkuh, bapak lambat laun diajari. Caranya gampang supaya tidak ditahu istri. Itu lambat laun. Tapi kalau bapak berteman dengan orang-orang soleh, maka dia akan menularkan kesolehannya. Yang ketiga, cara memelihara iman, jangan mengunjungi tempat-tempat yang diyakini banyak maksiat di situ. Kalau bapak tahu, ini dosa saja di dalamnya ini, sementara imannya bapak gampang goyang, jangan coba-coba. Waktu saya kuliah, kos-kosan orang kuliah, saya tanya teman, selalu dia bawa cewek ke kos-kosannya. Kenapa kau bawa cewek ke kos-kosan? Dia bilang, saya uji iman saya, Ustaz. Terus saya selalu kalah. Ya,
Jangan berkunjung ke tempat-tempat maksiat. Yang keempat, cara memelihara iman, kalau bisa Pak, pakai simbol-simbol keislaman kita. Ya, nah, saya tidak tahu kalau di sini, kalau di Indonesia, seperti saya kemana-mana pakai gini Pak, aman. Nggak mungkin saya masuk ke panti pijat begini Pak, nggak mungkin. Atau masuk ke karaoke, weh, Ustadz beleng-beleng ini. Iya kan, jadi pakaian ini bisa mengamankan kita. Saya kalau pakai begini Pak, biasa kalau jalan di tempat umum, saya jaim. Iya Pak, jaga image. Biasa kalau ada cewek lewat seksi cantik, nggak mungkin saya begini Pak. Iya, kenapa? Pakaian ini, pakaian orang Islam itu seperti ini. Maka ibu-ibu kalau suami mau aman, suruh pakai gamis. Dia bilang ibu udah kasar, saya sudah suruh pakai gamis Ustadz, dia ganti di mobilnya. Nah, berarti karakternya memang sudah begitu. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, beginilah cara-cara untuk memelihara iman. Yang kelima, doa. Hidayah datang dari Allah. Dan doanya dalam ujung-ujung akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa. Minimal makna dari ayat itu, ya Allah, jangan engkau gelapkan hati saya, jangan engkau tutup hati saya, jangan engkau lindungi hati saya, serta jangan engkau sesatkan, gelapkan setelah engkau berikan hidayah dan petunjuk. Itu kita minta kepada Allah. Dan doa itu Pak tidak harus bahasa Arab. Nah, ya, banyak orang mau berdoa dia beli buku doa, lalu dia hafal. Bukan menghafal itu doa itu curhat. Tidak mesti bahasa Arab. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, kan bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Lain di mulut, lain di bibir, ya kan? Apa maksudnya ini ibu? Dia meminta doa suami yang setia, ternyata doa yang dia baca doa minta hujan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya inilah kiat-kiat memelihara iman kita. Waktu berikutnya saya persilahkan untuk bertanya kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ya. Saya duduk. Sebenarnya saya sudah mulai lobet. Ya, Pak. Ya, saya lobetnya karena konsumsi makanannya tidak cocok di Indonesia dengan perut saya. Saya bawa satu koper Indomie, ternyata enek juga makan Indomie terus. Silakan, ibu-ibu mau tanya apa saja, silakan ya. Atau ada yang mau menjawab, boleh juga. Silakan, kita mulai dari ibu-ibu di belakang, boleh. Ibu, oke, sudah. Bu, saya kasih $100. Mau ibu? Mau? Oke, mau. Lalu saya tambah lagi $100. Pasti tambah mau. Ya toh? Tambah lagi $100. Masih tambah mau. Artinya, kalau ibu cuma dengar, sudah dapat pahala. Mengajinya lagi, dia baca dengan tambah lagi pahala. Dia belajari lagi terjemahannya, dia baca, kemudian dia baca lagi tafsirnya, banyak lagi keutamaan. Makin sering dilakukan, makin banyak. Boleh dengar saja, boleh. Tapi jangan bilang saya tidak mau baca. Itu tidak mau bacanya itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia bilang saya sibuk, tidak punya waktu lagi, tapi saya dengar saja. Alhamdulillah masih ada harapan. Kalau kamu mempelajari membaca Al-Quran, kalau maksudnya dia tidak mau belajar. Dia tidak mau belajar Al-Quran. Tidak mau belajar. Tidak mau belajarnya itu tidak baik. Tapi mendengar murattalnya itu baik. Ya, masih lebih baik daripada tidak mau belajar, tidak mau mendengar pula. Tapi kalau mau yang lebih baik, mendengar dan belajar. Makanya saya bilang tadi, ibu mau $1, $10, $100, sudah itu saya tambah lagi, makin banyak amal, makin bagus. Dan bapak ibu harus tahu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Coba, mana ini contoh, saya kasih contoh.
Cuma ndak ada contoh di sini. Ya, ndak ada. Saya mau kasih contoh saja ya. Dek gagah, ini ada rupanya, ada. Oke. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya, saya kasih contoh ya. Nah, bapak ibu lihat ini, lihat ini. Jawab dulu, lobet betul. Lihat ini. Nah, anggaplah ini dosa. Menipu istri. Alasan rapat-rapat ternyata pergi merapat. Kan? Anggaplah ini dosa menipu suami. Izin pergi pengajian 30 menit 2 jam gosip. 30 menit saja dengar dakwah, 30 menit gosip. Anggaplah ini gibah. Anggaplah ini makan barang-barang yang tidak halal. Ini di sini dosa. Nah, kira-kira kalau saya kasih di sini, bapak ibu masih lihat? Masih lihat? Nah, inilah amal. Ini dosa, ini amal. Itulah makna dari hadis, tutupi kesalahanmu dengan memperbanyak kebaikan, amal. Maka yang kita kejar berlomba-lomba dalam kebaikan. Pastabikul khairat. Maka yayasan saya itu tagline-nya, motonya pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan. Ibu ngaji, pahala. Dengar dakwah, pahala lagi. Masak, pahala lagi. Masak sambil dengar dakwah, pahala lagi. Masak sambil dengar ceramah, pahala lagi. Makin banyak pahala, akhirnya dosa timbang, kurang. Bukan dikurangi, tapi beratnya amal lebih banyak daripada beratnya dosa. Itulah sebabnya ada 2 malaikat, Pak. Ada malaikat pencatat kebaikan sebelah kanan, ada malaikat pencatat keburukan sebelah kiri. Tidak boleh dikatakan, tidak usah kau sholat, tidak pakai jilbab. Tidak pakai jilbab beda, sholat juga beda. Itu makna ayat, wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan antara hak yang batil. Maka ketika ditimbang kebaikannya sebelah kanan, timbang keburukannya sebelah kiri, ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,1%, dia masuk surga. Yang celaka, kita hobi dosa, kurang amal. Kalau tidak bisa memperbanyak amal, jangan tambah dosa. Begitu rumusnya. Kalau banyak dosa, mestinya lebih banyak lagi kebaikan kita. Yang jadi masalah, dosa banyak, pahala kebaikan kurang. Nah, bagaimana cara menambah-nambah pahala-pahala itu? Semua nilai-nilai kebaikan lillahi ta'ala itulah pahala. Bukan pahala itu hanya sholat. Kalau pahala hanya sholat, berapa kali bu sholat sehari? Paling 5 kali. Tambah sunnah-sunnahnya, itu untung sekali sudah kalau ada rawatibnya. Sholat tengah malam. Ya toh, kalau cuma puasa Ramadan 1 kali 1 tahun, itu pun juga kalau tidak terlalu dingin, ya. Maka pahalanya ibu-ibu ngurus anak, pahalanya ibu-ibu ngurus suami. Caranya apa? Masak air pagi, itu sudah pahala kalau niat untuk anak-anak kita. Ke pasar beli ikan, ke pasar beli sayur, pahala. Cuma ibu-ibu sekarang malas masak-masak, semua GoFood. Kalau ibu cuma andalkan GoFood, maka ibu kurang pahalanya. Ya, bapak-bapak, apa pahala kita? Alhamdulillah, cari nafkah itu pahala. Ibu-ibu dari rumah ke sini itu pahala. Saya waktu di Phoenix beberapa hari yang lalu, ada ibu-ibu bilang, Ustadz, saya dari Texas, bawa mobil sendiri. Berapa jam ibu? Kurang lebih 12 jam. Hebat juga. Selama perjalanan itu, kalau orang pergi menuntut ilmu, itu fisabilillah, jihad. Jihad. Kalau dia wafat dalam perjalanan, sama nilainya mati syahid. Ibu datang ke sini, langkah kaki itu pahala. Kan ibu bukan mau show force, bukan mau fashion show di sini. Iya toh? Cuma setan gosipin, halang-halangi kita. Akhirnya apa? Datang ke sini masih gosip. Orang masuk dileliati dari ujung kepala sampai ujung rambut.
Dia ndak gosip tapi mukanya sinis. Apa itu? Apa? Kenapa? Apa? Palsu. Ya, itu cara setan supaya pahala kita habis. Nah, makanya Ibu, kalau pergi perjalanan begini itu kan pahala. Kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa kecilnya. Bayangkan, apalagi kalau Ibu jalan begini. Berapa langkah pahala itu? Ustadz, bagaimana kalau naik mobil? Alhamdulillah 4 rodanya kali 4. Jadi pahala itu bukan sekedar puasa, bukan sekedar, itulah sebut ada namanya ibadah mahda yang khusus kepada Allah. Tapi ada juga pahala kita melalui muamalah. Muamalah itu kalau mau banyak pahala, sedekah. Kalau sholat hanya dapat pahalanya ketika sholat. Haji hanya dapat pahalanya ketika haji. Tapi sedekah, bantu pesantrennya Ustadz Samsi, selama pesantren itu bekerja, melahirkan anak-anak penghafal, melahirkan pendakwah, meskipun ibu sudah wafat 1000 tahun yang lalu, tetap dapat pahala. Namanya amal jariah. Makanya jangan terlalu pelit. Kalau mau kasih masuk celengan, dia cari uangnya paling kecil. Begitu mau beli perhiasan paling besar. Ibu-ibu, kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu emas berlianmu? Bukan, istri kedua. Kawin lagi, Bu. Jelas ya? Jelas, Ibu? Mengaji baik. Baca lagi terjemahannya, tambah lagi pahalanya. Dia pelajari lagi tafsirnya, tambah lagi pahalanya. Tapi kalau mendengar saja, itu kebaikan juga. Yang penting jangan berkata, saya tidak mau mengaji, hanya mau mendengar saja, saya tidak mau belajar itu bacanya. Kata jangan dan tidak mau itu tidak baik. Tapi hobinya untuk dengar sudah bagus. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Bu? Sama-sama. You understand? Thank you very much. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Pak, dalam dakwah itu memang ada metode. Ya, ada metode yang fokus serius terus. Seperti Bapak Quraisy Shihab. Tapi percaya anak-anak seperti ini, adik-adik saya ini yang begini, bakal ditinggal. Maka dalam dakwah itu ada juga bahasa, ada metodenya. Ada metode. Maka ada baru-baru saya buku tulisan dakwah saya itu ada dalam buku baru saya bikin. Ada 2 buku bahasa baru yang diterbitkan Gramedia. 1 New Media dan Dakwah. Dakwah di medsos tentu beda dengan dakwah di mimbar. Ya, sekarang dakwah ini lebih efektif melalui medsos. Kalau saya dakwah di mimbar, paling dengar seperti ini berapa di sini? Paling 300 orang. Tapi begitu saya post di YouTube, berapa juta yang nonton. Ada baru-baru saya post di IG saya, yang saya sisir-sisir ibu saya sambil diskusi, itu dalam 1 hari 11,5 juta yang nonton. Itulah hebatnya, itu namanya medsos. Jadi dalam dakwah ada metode. Beda ketika saya berhadapan dengan adik-adik, beda ketika bapak, ya, beda kemudian lain-lain. Dan itu ada tahapnya. Al-Quran ketika mengharamkan hamar tidak akan langsung haram. Tidak, bertahap itu. Pertama dibilang dulu hamar itu ada faedahnya, tapi ada juga jeleknya. Ketahuilah jeleknya jauh lebih banyak daripada faedahnya. Yang kedua, turun lagi setelah jauh-jauh, turun lagi periode ayat kedua tentang hamar. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kau dekati solat ketika kau dalam keadaan mabuk. Berarti makin jauh. Sudah dilihatnya itu baru pak turun ponis. Namal khamru. Hamar rijsun, bapak moyangnya dosa, min amalis syaitan, perbuatan syaitan, jauhi agar kamu termasuk orang-orang beriman. Itu ada caranya. Jadi saya dalam berdakwah lihat dulu, oh ini yang penting senang-senang dulu, yang penting dia gembira-gembira mau dengar dakwah. Dan ada begitu, ada metodenya, ya. Terima kasih atas sarannya, Pak, ya. Mudah-mudahan ada rezeki datang lagi. Amin. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Ibu dulu. Yang belakang.
Saya sebagai Muslim peduli terhadap Palestina. Bentuknya satu.